Cerita dibuka dengan keseharian seorang pria bernama Takeru. Hidupnya terlihat normal seperti kebanyakan orang. Namun jauh di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang kurang. Ia menginginkan perubahan, sesuatu yang berbeda dari rutinitas yang itu-itu saja. Keanehan mulai terjadi saat ia sedang menyalakan televisi. Tiba-tiba, tanpa peringatan apapun, ia dipindahkan ke sebuah tempat misterius. Di sana, ia bertemu seorang kakek tua yang ternyata adalah seorang dewa. Dewa tersebut menjelaskan bahwa tugasnya adalah mengawasi tata surya. Awalnya Takeru mengira ia sedang berhadapan dengan alien, tetapi sang dewa menegaskan bahwa dirinya lebih mirip sosok pencipta. Kemudian, dewa menunjukkan sebuah planet bernama Madus. Ia bercerita bahwa peradaban di planet itu selalu runtuh, tidak peduli apapun yang ia lakukan. Untuk memicu perubahan, ia biasanya menjatuhkan sebuah manik ke planet tersebut sebagai pemicu gelombang perubahan. Dan kali ini, Takeru dipilih menjadi manik itu. Takeru semakin terkejut ketika dewa mengungkapkan fakta bahwa sebenarnya ia sudah meninggal di dunia asalnya. Jika ia menolak pergi ke Madus, jiwanya akan perlahan memudar dan menghilang. Tentu saja hal itu membuatnya syok. Sebagai bekal agar tidak mati sia-sia di dunia baru, dewa berjanji memberikan kemampuan khusus sesuai permintaan Takeru. Tanpa ragu, Takeru memilih kemampuan sihir. Saat ditanya keinginan lain, ia dengan polos meminta pasangan yang imut. Dewa hanya menyuruhnya bersabar karena suatu saat ia pasti akan bertemu jodohnya. Sebagai tambahan, dewa meningkatkan kemampuan pencarian milik Takeru agar ia mudah menemukan bahan-bahan berharga. Ia juga diberi tas praktis berupa item box untuk menyimpan semua hasil jarahannya. Tak lama kemudian, tubuh Takeru mulai memudar, tanda proses pemindahan dimulai. Dewa buru-buru memberikan sisa kemampuannya, walau dalam hati ia sedikit menyesal karena mungkin sudah memberi terlalu banyak kekuatan. Singkat cerita, Takeru terbangun di Madus. Ia memutuskan mencari peradaban. Dari kejauhan ia melihat sebuah permukiman, tetapi ia sadar datang dengan tangan kosong bukan pilihan bijak. Ia pun mencoba kemampuan pencariannya. Awalnya ia gagal karena salah mengucapkan mantra. Namun setelah menemukan kata kunci yang tepat, lokasi bahan-bahan di sekitarnya langsung muncul di radarnya. Ia segera mengumpulkan semuanya. Takeru sempat kecewa karena kebanyakan barangnya berperingkat rendah. Namun ketika ia menemukan sebuah batu yang ia sukai, ia terkejut karena ternyata itu adalah kotoran dengan peringkat sangat tinggi. Tak lama kemudian, ia bertemu warga lokal bernama Marlo di luar desa. Marlo terkejut melihat postur Takeru yang tinggi dan tegap, mengira ia seorang pejuang. Padahal Takeru hanya ingin menjual bahan yang ia kumpulkan. Marlo menyarankannya pergi ke toko umum di desa. Sesampainya di desa, Takeru merasa risih karena menjadi pusat perhatian. Ia masuk ke toko milik Pak Tua Jerome. Jerome bingung karena belum pernah melihatnya sebelumnya. Saat Takeru menunjukkan kotoran berperingkat tinggi itu, Jerome langsung kagum dan menawarinya 5 koin perak. Takeru yang belum memahami mata uang di sana sempat bingung. Setelah tahu 1 perak setara 1000 ref dan biaya penginapan hanya 500 ref, ia sadar barang itu sangat berharga. Jerome makin terkejut ketika Takeru mengeluarkan semua barangnya dari item box. Ia heran siapa sebenarnya pemuda ini. Takeru hanya menjawab santai bahwa ia sedang bepergian. Karena sudah percaya pada kemampuan Takeru, Jerome menawarkan pekerjaan untuk mengumpulkan biji mithril di Gunung Timur. Ia bahkan menawar dengan bayaran fantastis sebesar 360.000 ref untuk semua bahan yang Takeru miliki. Takeru hampir tidak percaya bisa mendapatkan uang sebanyak itu hanya dalam sehari. Sebelum berangkat, Jerome mengingatkannya agar berhati-hati karena gunung itu rawan monster. Malam harinya di penginapan, seorang staf bernama Eli datang mengantarkan air panas. Terjadi momen lucu ketika Takeru bingung karena airnya sangat sedikit. Eli menjelaskan bahwa itu hanya untuk membersihkan badan, sementara mandi berendam adalah fasilitas khusus bangsawan. Takeru agak kecewa, tetapi Eli mengatakan bahwa penyihir biasanya membersihkan diri dengan sihir. Setelah Eli pergi, Takeru mencoba sihir pembersih tersebut. Meski tubuhnya jadi bersih dengan praktis, ia tetap merasa kurang puas karena merindukan sensasi mandi berendam. Keesokan harinya, ia melanjutkan perjalanan mencari bahan. Di tengah jalan, ia menemukan mayat yang membuatnya terkejut. Setelah memeriksa sekeliling, ia menemukan surat sedih dari adik korban. Merasa iba, Takeru menguburkan jenazah itu dengan layak dan memasang penghalang sihir untuk melindunginya. Ia lalu memasak makanan, yang ternyata rasanya sangat enak. Perjalanan berlanjut ke hutan pohon putih yang konon merupakan sarang naga kuno. Ia menggunakan sihir penerang untuk memindai area tersebut. Namun anehnya, ia tidak menemukan biji mithril maupun monster. Ia sempat berpikir apakah bau tubuhnya membuat makhluk lain menjauh, tetapi ia mengabaikannya dan terus berjalan. Tiba-tiba ia berlari keluar hutan dan terjatuh dari tebing.
Beruntung ia sempat merapalkan mantra terbang dan mendarat dengan selamat. Di bawah sana, ia menemukan banyak biji, tetapi belum juga mithril. Saat sedang melihat radar, tanah tiba-tiba bergetar seperti gempa. Ia sadar harus segera menyelesaikan misinya. Ia menembakkan bola api ke batu, dan akhirnya menemukan mithril yang dicari. Namun rasa penasarannya membuatnya masuk lebih dalam hingga menemukan sebuah danau. Saat dipindai, air danau itu berperingkat SS karena mengandung mana naga kuno. Benar saja, seekor naga bernama Voldius muncul dari dalam air. Dengan sopan, Takru meminta maaf karena sudah masuk tanpa izin. Ia sendiri heran karena tidak merasa takut terhadap tekanan energi naga tersebut. Voldius pun terkejut karena ada manusia dengan kekuatan sihir setara dengannya. Alih-alih bertarung, Voldius justru meminta bantuan Takru untuk menghidupkan kembali anaknya, dengan imbalan mithril. Telur naga itu berukuran sangat besar. Takru diminta menyalurkan sihir ke telur tersebut. Awalnya ia mengira hanya perlu menghangatkannya seperti mengerami telur ayam. Namun telur itu malah menyerap energi sihirnya secara besar-besaran hingga ia pingsan. Voldius hanya tertawa melihat kejadian itu. Sementara itu, dewa yang memantau dalam wujud anak kecil merasa kesal. Ia berkata orang normal pasti sudah kabur melihat naga, tetapi Takru malah mengubah hukum dunia sesuka hati. Karena perubahan terjadi terlalu cepat, dewa memutuskan untuk sedikit membatasi berkah yang telah ia berikan. Takru terbangun dan terkejut karena telur naga itu sudah menetas. Seekor naga kecil langsung melompat manja ke arahnya. Voldius menjelaskan bahwa anaknya sudah memiliki nama asli, tetapi meminta Takru memberinya nama panggilan. Tanpa berpikir panjang, Takru menamainya B. Voldius mengizinkan B menjelajahi dunia sesuka hatinya bersama Takru. Takru sempat bingung mengapa naga itu begitu percaya padanya. Dengan santai, Voldius menjawab bahwa alasannya sederhana, Takru lebih kuat darinya. Sebelum kembali menyelam ke danau, Voldius menembakkan sihir terakhir ke arah Takru sebagai bekal tambahan. Takru kemudian menyadari bayi naga itu agak bau, jadi ia memandikannya terlebih dahulu sebelum mereka meninggalkan gua dan memulai petualangan. Saat tiba di dunia luar, B terlihat sangat bersemangat dan langsung terbang ke sana kemari karena baru pertama kali melihat dunia luar. Namun Takru tahu bahwa berjalan di hutan pada malam hari berbahaya, jadi ia memutuskan untuk berkemah. Ketika ia mengeluarkan gelas untuk memberi minum B, ia baru menyadari efek sihir dari Voldius tadi. Ternyata item box miliknya kini terhubung langsung ke danau di gua tersebut, sehingga B bisa minum air yang mengandung mana naga sepuasnya. Air dari danau yang terhubung ke item box ternyata mempercepat pertumbuhan B. Takru sempat menawarkan gelas kedua, tetapi B justru menyuruh Takru yang meminumnya. Setelah itu, Takru memasang penghalang atau barier menggunakan batu sihir. Walaupun batu itu sebenarnya barang mahal, membuat barier terasa sangat mudah baginya. Ia lalu memasak makan malam. B yang mencium aromanya langsung mengiler ingin mencicipi. Takru pun menyajikan semangkuk untuknya. Namun karena masih bayi naga, B langsung melahapnya tanpa sabar hingga lidahnya melepuh. Padahal Takru sudah memperingatkan agar menunggu sampai dingin. Setelah makanannya mendingin, barulah B menyantapnya dengan lahap. Melihat itu, Takru merasa senang. Ia berpikir akan membosankan jika partner petualangannya hanya bisa minum air saja. B kemudian memeluknya erat. Di momen itu, Takru sadar bahwa B akan aman selama bersamanya. Meski memiliki peringkat tinggi, B tetaplah anak kecil yang butuh bimbingan. Sambil mendengarkan Takru berbicara panjang lebar, B akhirnya tertidur. Takru hanya tersenyum kecut. Ia memang meminta pasangan yang imut, tetapi yang didapat justru seekor naga kecil. Meski begitu, ia menerimanya. Keesokan harinya suasana hutan berubah drastis menjadi lebih mencekam. Takru sibuk mencari bahan berperingkat tinggi dan mengingatkan B agar tidak pergi jauh. Tiba-tiba B kembali dalam keadaan ketakutan karena mereka telah dikepung monster. Bukannya takut, Takru malah merasa senang karena membayangkan akan mendapat banyak bahan langka. Seekor monster terbang melintas di atas mereka, membuat B gemetar. Namun Takru justru membayangkan daging monster itu. Ia segera memasang perisai dan menembakkan sihir yang langsung menembus tubuh monster tersebut. Tak lama kemudian, B memberitahu ada 6 monster lagi yang mendekat. Takru segera memperkuat tubuhnya dengan sihir peningkat kecepatan dan kelincahan, lalu mengalahkan semuanya. Masalahnya, ketika Takru sedang asyik mengumpulkan daging hasil buruan, monster lain terus berdatangan. Ia mulai kesal karena tak ada habisnya. Melihat situasi itu, B berinisiatif mengangkat Takru dan mencoba terbang untuk kabur. Karena Takru terlalu berat, ia menggunakan sihir peringan tubuh. Namun tiba-tiba B melepaskan pegangannya dan membuat Takru jatuh bebas menghantam tanah. Takru hanya bisa menarik napas panjang dan meminta B agar lebih lembut karena ia hanyalah manusia biasa. B yang senang dipuji mencoba memeluknya lagi,
tetapi justru membuat Takru kesakitan karena tenaga naga yang terlalu kuat. Setelah kejadian itu, mereka berjalan santai di hutan. Takru menyadari B tertarik pada tongkat kayu yang ia pegang. Ia menjelaskan bahwa tongkat itu berasal dari pohon terkenal. Ajaibnya, tongkat tersebut langsung tumbuh dan menjadi lebih kuat. Takru sempat berpikir apakah terlalu mencolok bagi seorang pengepul bahan membawa tongkat sehebat itu. Tiba-tiba ia mendengar suara aneh dan menyuruh B memeriksa. Saat menyusul, ia melihat B terbang mengelilingi sebuah pohon. Di bawahnya, tergeletak seorang gadis elf. Awalnya Takru mengira ia diserang monster. Namun ketika terdengar suara perut yang keroncongan keras, ia sadar gadis itu hanya kelaparan parah. Elf tersebut meminta air. Setelah diberi minum, kondisinya membaik. Karena tampak masih lapar, Takru menawarkan bekal makan siangnya. Gadis itu makan dengan sangat lahap dan mengatakan rasanya seperti di surga. Takru menganggap itu karena efek lapar saja. Ia heran mengapa gadis itu tidak membawa bekal padahal desa tidak terlalu jauh. Dengan polos, Takru juga mengatakan bahwa gadis itu bau. Elf itu kesal dan menjawab wajar saja karena ia sudah berkemah di sana selama 3 hari. Setelah berterima kasih, gadis elf itu pergi, meskipun masih terlihat kesal karena komentar soal bau tadi. Setelah puas mengumpulkan bahan, Takru dan B keluar dari hutan. B yang memiliki penglihatan tajam melihat kereta kuda mendekat. Pengemudinya, seorang pria bernama Porin, bertanya apakah Takru seorang penyihir karena tongkat yang dibawanya terlihat luar biasa. Takru santai menjawab bahwa ia hanya pengepul bahan biasa. Jawaban itu membuat Porin terkejut karena jarang ada pengepul yang memiliki kemampuan seperti itu. Porin yang baik hati menawarkan tumpangan. Awalnya Takru menolak karena merasa tubuhnya terlalu besar untuk kereta tersebut. Namun anak-anak Porin malah tertawa melihat posturnya. Akhirnya ia dipaksa naik. Lucunya, anak-anak Porin langsung akrab dan menempel padanya. Takru heran kenapa anak-anak di dunia ini mudah sekali dekat dengannya. Ia sempat bertanya apakah mereka tidak takut jika ia ternyata bandit. Anak-anak itu menjawab bahwa mereka memiliki item sihir pendeteksi bahaya yang akan berbunyi jika ada orang jahat. Tak lama kemudian, salah satu anak menyadari ada sesuatu bergerak di pakaian Takru. Ia sempat ragu memperlihatkan B karena takut dianggap membawa monster berbahaya. Namun setelah diberitahu bahwa petualang membawa monster adalah hal biasa, ia pun mengeluarkan B. Seperti dugaan, anak-anak langsung gemas melihat naga kecil yang imut itu. Orang tua mereka justru kagum dan mengira Takru adalah seorang kesatria naga. Mereka makin terkejut saat tahu Takru menemukan dan menetaskan telur naga tersebut, sesuatu yang dianggap mustahil bagi orang biasa. Menjelang malam, mereka memutuskan berkemah. Takru memasang batu sihir untuk mengusir monster dan mengatakan bahwa B bisa menjadi alarm alami. Sebagai balas jasa atas tumpangan, Takru menawarkan diri untuk memasak. Ketika ia mengeluarkan bahan dari item box, keluarga Porin kembali mengira ia penyihir hebat, padahal itu hanya fungsi tasnya. Saat makanan matang, semua terkejut karena rasanya sangat enak. Di tengah makan, Takru melihat Porin tiba-tiba menangis. Ia mengira masakannya tidak enak, tetapi ternyata Porin terharu karena sudah lama tidak makan makanan sana itu. Momen tersebut membuat Takru merenung. Dulu di bumi, ia tidak pernah menyadari bahwa makan bersama jauh lebih nikmat dibanding makan sendirian. Keesokan paginya, istri Porin yang bernama Eliza melihat Takru rajin membersihkan peralatannya. Ia memuji bahwa orang yang telaten merawat alat pasti pekerjaannya bagus. Sebelum berangkat, Takru meminta izin mengemudikan kereta. Unicorn penarik kereta langsung menurut dan tampak menyukainya. Mereka pun tiba di desa dengan selamat. Saat perpisahan, Takru bertanya kepada Marlo tentang pekerjaan Porin. Ia baru mengetahui bahwa Porin adalah seorang penenun yang harus merantau saat musim dingin dan sering kekurangan makanan. Disitulah Takru mengerti mengapa Porin menangis semalam. Setelah itu, Takru menemui Jerome untuk menyetorkan hasil jarahannya. Selain barang pesanan, ia menyelipkan biji sihir mithril yang ia temukan. Jerome langsung terkejut dan bertanya dari mana ia mendapat barang legendaris itu. Ia menjelaskan bahwa 1 biji mithril bisa menggantikan seluruh batu sihir di kerajaan. Takru hanya menjawab bahwa ia menemukannya tanpa sengaja. Jerome menggeleng, mengatakan Takru benar-benar tidak punya akal sehat soal nilai barang di dunia ini. Karena terlalu mahal dan ia tak sanggup membelinya, Jerome menyarankan Takru pergi ke kota besar bernama Behim untuk menjualnya di toko khusus sekaligus belajar lebih banyak tentang dunia. Meski berat melepasnya, Jerome berpikir jika Takru terkenal, desa mereka juga akan ikut makmur. Malamnya, Takru membaca tentang sistem guild dan memutuskan menjadi petualang agar bisa berkeliling dunia sambil mencari uang. Selama beberapa hari terakhir di desa, ia meninggalkan kenang-kenangan. Karena mithrilnya tidak dibeli, ia menggunakannya untuk meningkatkan lentera desa menjadi item sihir pelindung.
Ia juga berburu monster untuk membantu persediaan bahan masakan seorang ibu desa yang baik padanya. Ibu itu sangat sedih saat tahu Takru akan pergi dan membekalinya makanan untuk perjalanan sebulan menuju Behim. Beruntung semua bisa dimasukkan ke item box. Hari keberangkatan pun tiba. Seluruh warga desa berkumpul mengantarnya. Porin kembali menangis. Terakhir, Takru menyerahkan lentera sihir buatannya kepada Marlo dan mengatakan bahwa alat itu akan menciptakan barrier pelindung bagi desa. Takru menyerahkan lentera sihir itu kepada Marlo dan menjelaskan bahwa alat tersebut bisa melindungi desa dari orang jahat. Marlo sempat ragu menerimanya karena tahu benda itu pasti sangat berharga. Namun Takru memaksa, karena ia sudah menganggap desa itu sebagai rumahnya sendiri. Setelah Takru pergi cukup jauh, Jerome memeriksa lentera tersebut dan baru menyadari bahwa sumber energinya adalah biji mitril yang sangat mahal itu. Sayangnya, Takru sudah keburu pergi sebelum mereka sempat mengembalikannya. Perjalanan Takru dan B pun dimulai. Di tengah jalan, mereka bertemu kepiting raksasa. Bukannya takut, Takru justru senang karena membayangkan itu sebagai bahan makanan lezat. Ia bersiap bertarung dengan memperkuat tubuhnya. Namun tiba-tiba muncul dua kepiting raksasa lainnya. Dengan polosnya, Takru sempat berpikir kepiting pasti berjalan menyamping. Ternyata monster itu justru menyeruduk lurus ke arahnya. B mencoba menyelamatkannya dengan mengangkatnya terbang. Saat salah satu monster lengah, Takru langsung menghantamnya menggunakan tongkat saktinya hingga terpental. Malam harinya, kejadian itu terbayar dengan daging kepiting bakar yang rasanya sangat lezat. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di gerbang kota Belhem. Di sana terlihat pemeriksaan sangat ketat. Takru segera menyamarkan item box miliknya agar tampak seperti tas biasa dan menyuruh B bersembunyi. Saat diperiksa, penjaga bertanya apakah ia pedagang bahan. Takru menjawab bahwa ia ingin mendaftar ke guild. Penjaga menggunakan alat sihir untuk memeriksa statusnya dan memastikan ia bukan orang jahat. Takru sempat gugup, penasaran apa yang terlihat dari alat itu. Ternyata seluruh berkah dewa yang ia miliki otomatis tersembunyi, sehingga aman. Namun penjaga tetap merasakan aura naga di sekitarnya. Akhirnya Takru memanggil B keluar. Para penjaga justru salah fokus karena B terlihat sangat imut. Mereka hanya meminta Takru memasang tanda kepemilikan di ekor B menggunakan jimat, dan akan melaporkannya ke wali kota agar tidak terjadi masalah hukum. Begitu masuk kota, Takru dan B terpukau oleh pemandangan yang benar-benar terasa seperti dunia baru. Mereka menuju guild petualang dan disambut resepsionis cantik bernama Ariana. Ia memberikan formulir pendaftaran. Disinilah kejadian unik terjadi. Walaupun Takru bisa memahami bahasa dunia itu secara naluriah, ia sebenarnya tidak bisa menulis hurufnya. Ia mengisi formulir dengan bahasa asalnya, tetapi tulisan itu secara ajaib otomatis diterjemahkan ke bahasa lokal. Masalah muncul saat Ariana menanyakan pengalaman tempur dan meminta bukti. Takru meminta izin mengeluarkan barang dari item box. Saat ia mengeluarkan bangkai kepiting raksasa, meja resepsionis langsung hancur karena terlalu berat. Satu ruangan guild menjadi heboh. Seorang petualang dengan kemampuan melihat aura mengatakan bahwa aura Takru berwarna biru, tanda kejujuran tanpa niat jahat. Ia juga menjelaskan bahwa Takru memiliki item box langka. Ariana semakin bingung ketika Takru mengatakan kepiting itu bukan untuk dijual, melainkan untuk dimakan sendiri. Saat ditanya soal anggota party, Takru menunjuk B. Seketika semua petualang di sana mengerubungi mereka karena penasaran dengan naga kecil tersebut. Setelah proses pendaftaran, Takru resmi menjadi petualang rang F, peringkat paling bawah. Ia menerima gelang identitas yang pas di lengannya, serasi dengan jimat di ekor B. Sebelum sibuk, Takru menyempatkan diri mencari keluarga dari pria yang ia temukan meninggal di hutan. Ia mengetahui bahwa pria itu tewas karena nekat mencari uang untuk ayahnya yang sakit. Momen itu terasa menyedihkan. Sebulan kemudian, Takru mulai terkenal di Belhem karena sering membawa bahan berkualitas tinggi. Ariana bahkan kewalahan karena banyak orang ingin menyewa jasanya. Namun Takru merasa itu terlalu merepotkan. Suatu hari di pemandian umum, setelah memurnikan air dengan sihir, ia bertemu lizardman bernama Claystone, yang dipanggil Clay. Clay mendengar rumor bahwa Takru sering menyembuhkan orang secara gratis. Takru sempat khawatir akan dimusuhi penyembuh lain karena merusak harga pasar. Namun Clay justru tertawa dan mengatakan Takru memang orang baik yang unik. Pejabat guild bernama Grit menyarankan Takru naik peringkat agar bisa menerima misi lebih sulit. Namun Takru menolak karena hanya ingin hidup damai. Harapannya hancur ketika sirine tanda bahaya berbunyi. Serangan goblin, semua petualang rang D ke atas dipanggil wajib. Takru mengira ia aman karena masih rang F, tetapi justru ikut diseret ke rapat strategi. Guildmaster menjelaskan rencana mempertahankan jembatan dari serangan goblin dan memuji mental Takru yang terlihat tenang, padahal sebenarnya ia hanya tidak terlalu peduli. Takru ditugaskan bersama Clay, yang tampak ketakutan. Takru menenangkan mentalnya hingga ia lebih stabil.
Obrolan mereka sempat memanas ketika membahas luka lama di punggung Clay. Clay sensitif karena luka itu bukan tanda kabur dari perang, melainkan luka saat melindungi orang lain. Tak lama kemudian, trompet perang berbunyi. Garis depan jebol dan goblin menyerbu ke arah mereka. Clay maju lebih dulu. Takeru tak punya pilihan selain ikut bertarung. Ia memasang barrier dan menyusul. Beberapa goblin berhasil lolos, tetapi Takeru dengan santai memperkuat tubuhnya dan menendang mereka hingga terpental. B juga menyerang menggunakan petir. Situasi makin kacau ketika hujan turun. Luka lama Clay kambuh dan terasa sakit. Takeru menyuruhnya mundur, tetapi Clay menolak dan siap mati. Takeru bertanya apakah luka itu berharga. Clay menjawab ia membencinya karena mengingatkan pada kesalahan masa lalu. Tanpa ragu, Takeru menyiramkan air suci dari danau naga Voldius ke tubuh Clay dan merapalkan sihir penyembuhan tingkat tinggi. Ajaibnya, bukan hanya luka yang hilang. Tubuh Clay berevolusi dan ia merasakan kekuatan dahsyat mengalir dalam dirinya. Dengan wujud barunya, ia menghabisi sisa goblin dengan mudah. Setelah perang, Guildmaster bingung bagaimana petualang rang F bisa sekuat itu. Namun ia memilih tidak banyak bertanya dan berjanji memberi hadiah. Clay, yang kembali ke wujud normal, bertanya apa yang Takeru lakukan padanya. Takeru jujur menggunakan air naga kuno. Clay terkejut. Ketika terus mendesak soal identitasnya, Takeru akhirnya mengaku berasal dari dunia lain. Awalnya Clay shock. Namun ia menyadari bahwa wujud evolusinya tadi adalah dragon, leluhur agung bangsa Lizardman yang mustahil dicapai secara biasa. Sejak saat itu, ia percaya penuh pada Takeru. Clay khawatir akan merusak dunia dengan kekuatan barunya. Namun Takeru hanya menyuruhnya santai. Clay hanya bisa menggeleng melihat betapa tenangnya Takeru setelah melakukan hal sebesar itu. Suatu hari, Takeru membutuhkan gunting khusus untuk mengumpulkan bahan. Ia bertanya kepada pandai besi magang bernama Rebel. Sayangnya Rebel tidak menjual barang tersebut, tetapi ia dengan baik hati menawarkan untuk mengantar Takeru menemui gurunya. Di perjalanan, Rebel bercerita tentang kekagumannya pada pandai besi hebat dan mimpinya menempa pedang legendaris untuk seorang pahlawan. Mereka pun bertemu sang guru, Grusus. Ternyata Grusus sudah mengenal nama Takeru karena ia menjadi buah bibir kota sebagai pengumpul bahan hebat. Melihat kesempatan itu, Rebel mengusulkan ide nekat. Ia meminta izin kepada gurunya untuk mencari biji langka bernama Ildrade di tambang Rihai atau Dragoness Mine agar mereka bisa. Grusus menolak mentah-mentah ide untuk membuat pedang keren demi pameran. Ia menjelaskan bahwa pasukan Beji sedang kekurangan bahan karena ada iblis yang bersarang di tambang tersebut. Grusus menasihati Rebel bahwa seorang pandai besi sejati harus lebih menghargai nyawa manusia dibandingkan sekadar bahan tambang. Mendengar kata-kata gurunya, Rebel terharu hingga menangis dan akhirnya mengurungkan niat berbahaya itu. Namun sejak tadi Takeru diam menyimak pembicaraan mereka. Ia kemudian menawarkan diri untuk pergi mengambil biji tersebut, dengan syarat Grusus mau membuatkannya gunting khusus sebagai imbalan. Grusus terkejut ada orang yang mau mempertaruhkan nyawa demi biji tambang. Untuk meyakinkannya, Takeru mengeluarkan capit kepiting raksasa dari kotak hitam miliknya. Grusus langsung paham bahwa itu adalah potongan tubuh monster yang bahkan petualang peringkat B pun kesulitan mengalahkannya. Akhirnya Grusus percaya Takeru cukup kuat dan mengizinkannya mengambil misi berbahaya itu. Singkat cerita, Takeru sudah berada di kereta kuda menuju tambang Rio Hayden dan harus transit di sebuah desa. Di perjalanan, Bei tiba-tiba mengeluh ingin makan kepiting lagi, dan Takeru hanya bisa menghibur diri karena sebenarnya ia juga menginginkan makanan yang sama. Saat turun dari kereta, mereka melihat keributan di tempat pedagang hewan pengangkut. Takeru kaget karena yang sedang ribut adalah elf perempuan yang pernah ia tolong di hutan. Sang elf memprotes karena ia memesan kuda putih, tetapi yang diberikan justru gagak raksasa. Pedagang menjelaskan bahwa di daerah itu semua hewan pengangkut disebut kuda, apapun bentuknya. Dari percakapan itu, Takeru mengetahui bahwa elf tersebut sedang mencari Pegasus putih di kerajaan Kurcaci Fuzral. Kebetulan tujuan mereka searah. Takeru pun memutuskan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sambil mengumpulkan bahan di hutan. Saat memungut jamur dan tanaman obat, Takeru mendengar suara gemuruh yang familiar. Ternyata itu suara perut si elf yang kelaparan lagi. Karena kasihan, Takeru memberinya air dan makanan, sambil bercanda bahwa ini sudah kedua kalinya ia menyelamatkannya dari kelaparan. Namun Takeru mencium bau tidak sedap dari tubuhnya. Tanpa banyak bicara, ia menggunakan sihir pembersih hingga tubuh sang elf kembali bersih dan segar. Elf itu akhirnya memperkenalkan diri sebagai Brolet. Ia berterima kasih dan bersikeras ikut dalam perjalanan sebagai bentuk balas budi. Takeru setuju. Apalagi Bei tampak menyukai Brolet. Selama perjalanan, tingkah Brolet ternyata sama polosnya dengan Bei. Ia sempat mengira batu sebagai kotoran hewan dan tertawa saat menemukan jamur beracun. Takeru menyadari mental Brolet seperti anak kecil.
Menjelang malam, Takeru ingin menggunakan batu sihir sebagai penerangan. Namun Brolet menghentikannya dan menjelaskan pentingnya api unggun sebagai tanda bagi petualang lain bahwa area tersebut aman untuk berkemah. Takeru menyadari saran itu masuk akal. Brolet kemudian mencari kayu bakar dan kembali membawa batang pohon besar. Dengan santai ia melemparkannya ke udara lalu menebasnya menjadi potongan kecil dalam sekejap menggunakan pedang peringkat A miliknya. Takeru hanya bisa kagum melihat ketajamannya. Malam itu ditutup dengan makan malam lezat hasil masakan Takeru. Brolet bercerita bahwa ia menuju Fuzraol demi mencari Pegasus putih untuk kakaknya. Karena merasa berutang budi atas makanan tadi, Brolet menawarkan diri menjadi pengawal Takeru selama perjalanan. Takeru setuju, walau malam itu ia kesulitan tidur karena Bei dan Brolet sangat berisik saat tidur. Keesokan harinya mereka singgah di sebuah desa dan mencicipi masakan khas kurcaci yang ternyata sangat lezat. Brolet mulai bercerita tentang kenalannya seorang lizardman bergelar Raja Naga Kehormatan. Tiba-tiba sosok yang dimaksud muncul di belakang Takeru. Ia adalah Clayston. Clayston sedikit kesal karena Takeru meninggalkan kota tanpa pamit sehingga membuatnya khawatir. Setelah Takeru menjelaskan bahwa ia pergi ke tambang Ryohei demi hadiah gunting dari Grusus, Clayston menggeleng karena Takeru terlalu meremehkan bahaya. Ia pun memutuskan ikut dalam perjalanan, selain ingin memperbaiki tombaknya di kerajaan kurcaci Fuzraol, juga untuk memastikan Takeru selamat. Formasi mereka kini lengkap, Takeru sang pengumpul, Bei sang naga, Clayston si petarung garis depan, dan Brolet sang pengawal. Mereka akhirnya tiba di gerbang kerajaan kurcaci Fuzraol. Antrean masuk sangat panjang, tetapi begitu penjaga melihat Clayston, mereka langsung dipersilakan masuk lewat jalur khusus. Takeru baru tahu bahwa Clayston dianggap pahlawan karena pernah menyelamatkan kerajaan dari teror Raja Guntur, iblis pemungut upeti. Bahkan ada patung penghormatan untuk Clayston, meski wajahnya dibuat buruk hingga membuatnya malu sendiri. Mereka kemudian menghadap Raja Zurat, sosok yang santai dan tidak berlebihan soal tata krama. Takeru menyerahkan surat rekomendasi dari Grusus. Saat membaca bahwa Takeru ingin masuk tambang Ryohei, Raja Zurat memberi peringatan keras tentang iblis yang bersarang di sana. Namun Clayston dan Brolet menjamin keselamatan Takeru. Raja akhirnya setuju dan sekaligus memberi misi tambahan untuk mengungkap misteri iblis tersebut. Dipandu Zambo, resepsionis guild setempat, mereka memasuki terowongan tambang yang gelap. Takeru menggunakan sihir cahaya dan kemampuan pemetaan agar tidak tersesat. Di tengah penelusuran, ia merasakan sinyal mineral lemah, tetapi insting bertarung mereka mendeteksi monster mendekat. Sekelompok laba-laba raksasa langsung menyerang. Kerja sama tim pun diuji. Clayston menghadapi serangan depan, Takeru melumpuhkan pergerakan musuh dengan sihir, dan Brolet menjadi eksekutor yang membelah monster menjadi dua. Brolet tampak senang meski tubuhnya penuh darah monster. Mereka melanjutkan perjalanan hingga mencapai jalan buntu. Takeru merasakan ada sesuatu di balik dinding itu. Ia menyuruh semua mundur dan memasang pelindung, lalu menghancurkan dinding dengan sihir dan bom. Dinding runtuh, memperlihatkan gua kristal indah penuh urat biji Ildrat. Namun tiba-tiba muncul aura mencekam. Iblis tambang akhirnya menampakkan diri, kepiting segitiga raksasa, monster peringkat A yang sangat berbahaya. Clayston dan Brolet siap menyerang, tetapi Takeru menghentikan mereka. Alasannya sederhana dan aneh. Ia tidak ingin daging kepiting itu rusak karena ingin memakannya. Takeru maju hanya bersama Bei. Bei menggunakan serangan gelombang suara untuk membuat kepiting pusing. Takeru menyerang dengan tongkat. Saat kepiting mencoba membalas, Bei menahan kakinya. Takeru memindai titik lemah lalu menembakkan jarum es dan sihir air untuk mengakhiri pertarungan tanpa merusak dagingnya. Dalam sekejap, kepiting raksasa itu membeku. Zambo dan Brolet terpana. Namun Clayston marah karena Takeru tidak mengandalkan rekan satu tim hanya demi alasan makanan. Ia merasa perannya sebagai pengawal tidak dihargai. Takeru menyadari kesalahannya dan meminta maaf. Setelah suasana mencair, mereka mulai menambang biji dalam jumlah melimpah. Kembali ke istana, Raja Zurat awalnya ragu mereka bisa mengalahkan bos tambang secepat itu. Sebagai bukti, Takeru mengeluarkan bangkai kepiting raksasa dari kotak itemnya. Ukurannya begitu besar hingga saat jatuh ke lantai istana menimbulkan getaran kecil. Raja Zurat sangat senang dan memberi hadiah besar kepada masing-masing dari mereka. Takeru pun diizinkan membawa pulang bangkai kepiting itu sesuai niat awalnya untuk dimakan. Keesokan harinya, Brolet akhirnya mendapatkan hadiah tambahan berupa Pegasus putih impiannya. Karena tujuannya sudah tercapai, ia berpamitan untuk kembali dan memberikan Pegasus itu kepada kakaknya. Brolet merasa masih berutang budi, tetapi Takeru mengatakan mereka sudah impas karena ia mendapatkan kepiting yang diinginkannya. Mereka pun berpisah dengan janji akan bertemu lagi suatu hari nanti. Kembali ke guild petualang, Arena menanyakan apakah Takeru dan Clayston akan membentuk tim tetap. Takeru sebenarnya hendak menolak,
Tetapi Clayston langsung memotong dan menyatakan bahwa mereka akan menjadi partner mulai sekarang. Ia mengakui ingin menjaga Takeru karena tidak memiliki tujuan lain, dan Bei juga tampak senang dengan kehadiran Clayston. Akhirnya Takeru setuju. Mereka menamai tim itu Azure Black Brigade atau Brigade Hitam Azur. Setelah itu, Takeru kembali ke tempat Grusus dan menyerahkan biji lilet hasil tambang. Grusus dan muridnya, Rebel, terdiam tak percaya. Mereka sampai meneteskan air mata karena akhirnya melihat kembali biji legendaris yang sudah ratusan tahun tak muncul, apalagi dengan kualitas sempurna. Rebel merasa tak akan mampu membalas jasa Takeru. Namun Takeru hanya tersenyum dan mengingatkan bahwa ia hanya menginginkan gunting pesanannya, serta meminta mereka memenangkan kontes pandai besi. Beberapa hari kemudian, Takeru terlihat santai minum bersama Clayston. Tiba-tiba suasana terganggu oleh kedatangan seekor beruang bernama White. Beruang itu membawa surat panggilan dari seseorang penting. Saat melihat segel di surat tersebut, Clayston langsung mengenali lambang wilayah Lord Luzalifa. Takeru langsung panik dan malas membacanya karena merasa firasatnya buruk. Ia bahkan pura-pura sakit agar bisa menghindar, tetapi Clayston mengetahui kebohongannya. White meyakinkan bahwa Lord Luzalia adalah orang baik. Akhirnya Takeru membuka surat itu dan terkejut karena isinya adalah undangan resmi untuk dirinya dan Clayston datang ke istana guna menerima hadiah. Clayston pun kaget namanya disebut. White menjelaskan bahwa Lord Luzalia mendengar reputasi tim mereka. Takeru sempat curiga jangan-jangan sang Lord berniat mengambil Bei, tetapi White membantah tuduhan itu. Tak lama kemudian mereka dijemput dengan kereta bangsawan mewah. Takeru merasa canggung diperhatikan banyak orang, namun Clayston menjelaskan bahwa dipanggil seorang Lord adalah kesempatan besar yang bisa mengubah nasib. Sesampainya di Menshahn, mereka disambut kepala pelayan bernama Raymond dan barisan pelayan yang membungkuk hormat. Namun sambutan hangat itu berubah menjadi drama saat mereka bertemu seorang gadis kecil bernama Tiaris, putri sang Lord. Tiaris yang manja menuntut Takeru menyerahkan Bei, bahkan menyebut Takeru rakyat jelata yang tidak pantas memelihara naga. Takeru memindai status Tiaris dan menyadari ia harus bersabar. Ia berlutut dan bertanya dengan lembut alasan Tiaris menginginkan Bei. Ternyata ia hanya disuruh seseorang bernama Bernard dan diminta bersikap tegas jika Takeru menolak. Takeru dengan tegas mengatakan bahwa Bei adalah keluarganya, bukan barang. Mendengar itu, Tiaris yang sebenarnya berhati lembut merasa bersalah dan meminta maaf. Bei pun tersenyum kepadanya sebagai tanda memaafkan. Di tengah percakapan, Tiaris mengaku ingin naga itu untuk menghibur ibunya yang sakit. Tak lama kemudian ayahnya muncul, Lord Bilmon. Takeru terkejut karena wajah Lord Bilmon tampak sangat muda. Lord Bilmon meminta maaf atas sikap putrinya dan mengajak mereka minum teh. Disinilah tujuan sebenarnya terungkap. Lord Bilmon meminta bantuan Takeru untuk menyembuhkan istrinya, Malteria, yang sudah terbaring sakit selama setengah tahun. Ia mendengar rumor tentang kemampuan penyembuhan ajaib Takeru. Tiaris ingin naga karena percaya itu bisa membantu kesembuhan ibunya. Takeru sebenarnya takut gagal, tetapi tak enak menolak permintaan bangsawan. Akhirnya ia setuju. Mereka memasuki kamar Malteria yang gelap karena ia sangat sensitif terhadap cahaya. Takeru memindai tubuhnya dan menemukan banyak komplikasi. Ia jujur bahwa ia bisa meredakan gejalanya, tetapi akar masalahnya adalah keracunan Efor, sesuatu yang belum pernah ia temui. Malteria mengatakan ia tidak butuh keajaiban, ia hanya ingin bisa memeluk anaknya lagi. Mendengar itu, Lord Bilmon memohon agar Takeru melakukan apapun yang bisa dilakukan. Clayston sempat khawatir Takeru akan menggunakan sihir ekstrim seperti sebelumnya, tetapi Takeru menjelaskan kondisi Malteria terlalu lemah untuk metode itu. Ia pun memilih penyembuhan bertahap, dimulai dari memulihkan mata agar bisa menerima cahaya. Secara perlahan, penglihatan Malteria kembali normal. Takeru membersihkan udara kamar dan membuka jendela. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Malteria kembali melihat matahari. Namun Takeru merasa ada yang tidak beres. Ia meminta berbicara di ruangan tertutup dan mengungkap fakta mengejutkan. Malteria diracuni dengan racun Ifor. Artinya ada orang dalam Menshahn yang mencoba membunuhnya. Racun itu racun kuno yang sudah lama hilang dan tidak ada penawarnya di pasar. Meski begitu, Takeru yakin mereka bisa membuat penawar jika menemukan bahan dasarnya. Lord Bilmon mengeluarkan dokumen kuno leluhur keluarganya. Tidak ada yang bisa membaca tulisan kuno itu kecuali Takeru berkat kemampuan bahasanya yang tinggi. Dari sana ia menemukan petunjuk tentang lokasi bunga Ifor, berada di dekat batu berbentuk kuda di tepi danau. Clayston mengenali tempat itu, berada dekat desa bernama Askit. Tanpa membuang waktu, mereka memutuskan menuju desa tersebut. Sebelum berangkat, Takeru memasang kristal pelindung di sekitar kamar Malteria untuk berjaga-jaga. Tiaris datang dan meminta maaf lagi atas sikapnya. Meski masih sedikit gengsi, ia mengakui kesalahannya. Takeru berpesan agar jika ada yang menghasutnya tentang dirinya,
Ia harus langsung melapor kepada ayahnya. Perjalanan dimulai dengan sihir percepatan Clayston yang membuat perjalanan sangat cepat. Mereka tiba di daerah kering yang dulu subur. Danau di sana kini mati. Saat Takru memindainya, ia menemukan danau itu positif mengandung racun. Warga desa yang curiga mendekati mereka, tetapi Clayston menunjukkan ban lengan peringkat A untuk meyakinkan mereka. Di tengah percakapan, seorang bocah bernama Gunza tiba-tiba pingsan karena kekurangan gizi. Warga akhirnya bercerita bahwa 10 bulan lalu air danau berubah warna dan ikan-ikan mati. Di saat putus asa, seorang pedagang bernama Enoch datang menawarkan bantuan air bersih dengan syarat licik. Warga harus menukar bunga emas rahasia desa, yaitu bunga efor, dengan 60 barel air. Jumlah itu tidak cukup untuk pertanian, sehingga warga tetap kelaparan. Takru langsung menyadari bahwa Enoch adalah dalangnya. Ia menjelaskan bahwa danau diracuni sengaja agar Enoch bisa memonopoli bunga ifor. Warga terkejut mengetahui bunga suci mereka ternyata bahan racun. Takru lalu meminta Bei memanggil roh untuk menurunkan hujan. Warga takjub dan menganggapnya sebagai berkah. Tidak berhenti di situ, Takru membersihkan tubuh warga, memperbaiki rumah yang rusak, dan mengeluarkan persediaan makanan untuk pesta sederhana. Kepala desa terharu dan setuju mengantar Takru ke lokasi rahasia bunga ifor. Sebelum berangkat, Gunza mengajak Takru ke markas rahasia anak-anak desa dan menunjukkan buah aneh yang rasanya asin. Saat mencicipinya, Takru terkejut sekaligus senang karena buah itu ternyata bahan penghasil kecap asin. Sementara itu, di kediaman Lord Bilmon, alarm berbunyi. Tiba-tiba sihir pelindung yang dipasang Takru berbunyi nyaring. Tiaris langsung berlari ke kamar ibunya dan mendapati kepala pelayan Bernard berdiri di depan pintu. Bernard mencoba meyakinkan Tiaris bahwa alarm itu hanyalah tipu daya Takru yang jahat. Namun kali ini Tiaris lebih percaya pada Takru. Lord Bilmon dan Raymond datang tepat waktu. Bilmon kemudian menyuruh Bernard meminum air yang ia bawa untuk Malteria sebagai bukti bahwa air itu aman. Bernard langsung panik dan menolak meminumnya karena mengira itu racun. Padahal air tersebut hanyalah air biasa. Dari situlah kedok Bernard terbongkar. Bernard segera ditangkap. Raymond menemukan dokumen yang membuktikan bahwa Bernard bekerja sama dengan organisasi jahat. Sementara itu, kembali ke desa, Enoch datang untuk menagih bunga ifor. Namun warga menolak karena sudah mengetahui kelicikannya. Enoch marah besar dan memerintahkan anak buahnya menjalankan rencana lain. Di sisi lain, Takru dan kepala desa tiba di gua rahasia yang sangat indah. Setelah memindai bunga ifor, Takru menyadari bunga itu adalah ciptaan makhluk suci. Saat ia memetik satu untuk bahan penawar, kabar buruk datang, desa diserang dan dibakar oleh Enoch. Mereka segera kembali. Clayston sibuk menyelamatkan warga, sementara Takru dan Bei menggunakan sihir air untuk memadamkan api. Namun Gonza telah diculik Enoch. Takru segera memindai lokasi dan menemukan bahwa Enoch berada di benteng dekat desa dengan hampir 100 anak buah. Kepala desa melarang mereka pergi karena terlalu berbahaya, tetapi Takru meyakinkan bahwa Clayston adalah petualang rang A dan mereka pasti membawa Gonza pulang. Di benteng, para penjahat sedang berpesta. Clayston sudah sangat emosi, tetapi Takru menenangkannya dan menggunakan sihir penghilang keberadaan agar mereka bisa menyusup diam-diam. Mereka menguping percakapan preman yang membahas rencana Enoch untuk menaikkan harga racun efor dengan menyebarkan isu tentang penyakit Malteria. Mendengar itu, kesabaran Clayston habis. Takru akhirnya memberi izin. Clayston langsung menerobos masuk dan menghajar para preman. Enoch panik dan memerintahkan dikeluarkannya senjata rahasia. Di tengah kekacauan, Takru memaksa Enoch memberitahu lokasi Gonza. Bei dengan gagah berani mengalahkan para penjaga dan Gonza berhasil diselamatkan. Namun masalah belum selesai. Senjata rahasia Enoch ternyata monster Drak Anemone yang lepas kendali. Monster itu menyerang secara brutal. Bahkan Enoch sendiri dihajar hingga pingsan meski sempat dilindungi barier Takru. Tentakelnya terus tumbuh dan dipotong Clayston. Takru mencoba membekukan monster itu, tetapi ia terpukul tentakel hingga terjatuh ke danau beracun. Ia sempat berpikir akan mati. Namun keajaiban terjadi. Sesosok makhluk suci bernama Felir muncul dan menyelamatkannya. Felir menjelaskan bahwa danau itu kini telah murni karena Takru menyerap racunnya. Dahulu Felir menciptakan bunga ifor untuk melindungi tanah, tetapi bunga itu disalahgunakan. Ia merasa senang Takru berhasil memurnikan danau tersebut. Setelah berbincang singkat, Felir menghilang. Takru kembali ke daratan dan disambut Clayston serta Gonza yang lega. Mereka lalu menggunakan sihir teleportasi kembali ke Belheim. Takru memberikan penawar racun kepada Malteria, dan seketika ia sembuh total. Lord Bilmon dan Tiaris menangis bahagia. Setelah semuanya selesai, Takru kembali ke desa untuk memberi kabar bahwa Enoch telah ditangkap. Ia meminta imbalan berupa suplai buah asin penghasil kecap untuk dijual di Belheim.
Permintaan itu disetujui. Saat Takru dan Clayston sedang bersantai membicarakan betapa melelahkannya petualangan ini, langit tiba-tiba menjadi terang. Velir muncul kembali. Kini Clayston juga bisa melihatnya. Velir berubah wujud menjadi perempuan dan menyatakan ingin bergabung dengan tim Takru. Alasannya sederhana, ia bosan di desa dan menganggap Takru menarik. Ia bahkan menawarkan diri menjadi tunggangan Takru. Clayston hanya bisa menggeleng melihat anggota aneh baru bertambah. Cerita berlanjut ketika Takru kembali menemui Grusus untuk menagih janji gunting khususnya. Grusus dengan senang hati setuju membuatkannya karena berkat biji Ildred dari Takru, ia berhasil memenangkan kontes pandai besi. Namun ketenangan itu terganggu ketika Lord Bilmon secara khusus meminta Takru mengikuti kompetisi pengumpulan tahunan. Awalnya Takru enggan, tetapi ia sadar tidak mungkin menolak permintaan seorang Lord, sehingga akhirnya setuju. Beberapa hari kemudian, hari kompetisi tiba. Pembawa acara bernama Rodel mengumumkan bahwa tujuan lomba kali ini adalah mengumpulkan wol 7 warna dari domba pelangi sebagai hadiah untuk Malteria. Aturannya ketat, peserta tidak boleh meminta bantuan siapapun, tidak boleh dibantu anggota tim, dan hanya boleh menggunakan kuda sewaan. Namun penggunaan sihir masih diperbolehkan. Velir menyadari ia tidak bisa membantu Takru. Clayston sempat menyarankan teleportasi, tetapi Takru menolak karena tidak ingin terlalu mencolok. Di markas, Bey menangis karena tidak boleh ikut. Velir menenangkannya dan berjanji akan menjaganya. Clayston terpaksa berperan sebagai penengah ketika Bey dan Velir saling berdebat soal siapa yang lebih hebat. Dengan pujian cerdas, ia berhasil meredakan keduanya. Sementara itu, Takru melakukan riset di perpustakaan dan menemukan bahwa domba pelangi berada di puncak gunung. Domba itu terkenal sulit ditangkap dan sangat waspada. Namun dengan kemampuan uniknya, Takru justru memanggil mereka menggunakan bahasa domba. Domba-domba itu menurut dan membiarkan Takru mengambil wol mereka. Peserta lain hanya bisa tertegun melihat kejadian itu. Takru kembali ke Belheim paling cepat dan dinobatkan sebagai pemenang. Di Guild, Rodel mengumumkan kenaikan pangkatnya menjadi rang FB, gelar khusus untuk petualang serba bisa yang boleh mengambil misi dari rang F sampai B. Ia juga diingatkan agar tidak terlalu sering menyerahkan barang berkualitas tinggi untuk misi biasa karena bisa merusak harga pasar. Namun White membela Takru dan mengatakan kualitas pantas dihargai setimpal. Takru menerima cincin Guild rang FB dan diminta menggunakan kemampuannya demi negara. Tak lama kemudian, Ariana datang dengan kabar bahwa cacing hutan raksasa mendekati kota. Takru dan tim bersiap bertarung, tetapi ternyata yang menunggangi monster itu adalah Brolet. Brolet berlari menghampiri Takru, meski tubuhnya berbau tidak sedap hingga Takru langsung membersihkannya dengan sihir. Brolet menjelaskan bahwa ia membawa cacing itu sebagai oleh-oleh atau tunggangan untuk Takru. Namun Takru menolak mentah-mentah, dan cacing itu pun kabur menggali tanah. Velir menyombongkan diri bahwa cacing itu tidak ada apa-apanya dibanding dirinya. Brolet bingung melihat gadis baru ini, dan Takru berjanji akan menjelaskan nanti. Saat makan bersama, Takru menceritakan semua kejadian setelah Brolet pergi. Brolet kemudian menyatakan ingin resmi bergabung dengan tim. Clayston menyadari Brolet kini memakai cincin rang A, tanda ia telah berlatih keras. Namun Velir merasa Brolet menyembunyikan sesuatu. Akhirnya Brolet jujur bahwa ia membutuhkan bantuan mencari kakaknya, Lutikara. Kakaknya kabur dari tanah air elf karena menolak perjodohan dan syarat membawa Pegasus putih untuk menikah. Ketika Brolet kembali dengan Pegasus, kakaknya sudah menghilang. Misi baru pun dimulai. Mereka sepakat membantu Brolet mencari kakaknya, bukan untuk memaksa pulang, tetapi untuk mengetahui alasan sebenarnya ia kabur. Velir meminta semua orang naik ke punggungnya agar perjalanan lebih cepat. Mereka pun tiba di hutan khusus, dan Brolet menggunakan sihir untuk membuka pusaran portal dimensi menuju tanah airnya. Sebelum memasuki pusaran menuju dunia elf, Velir sempat memperingatkan Takru agar tetap waspada terhadap Brolet, karena ia merasa Brolet masih menyembunyikan sesuatu. Satu persatu mereka masuk ke pusaran, hingga akhirnya Takru tiba di dunia para elf. Baru saja sampai, teman-temannya langsung mengomel karena Takru membuat mereka khawatir. Namun belum sempat bernapas lega, tiba-tiba rentetan anak panah meluncur ke arah mereka. Takru dengan sigap memanggil perisai untuk menahan seluruh serangan itu. Brolet mengenali pola panah tersebut sebagai teknik dari tanah kelahirannya. Tak lama kemudian, muncul seorang elf bernama Lilchar yang langsung menuduh Brolet telah mengotori tanah suci dengan membawa orang luar. Bahkan Takru dan yang lainnya disebut sebagai makhluk jahat. Ucapan itu membuat Velir murka. Langit yang tadinya cerah mendadak gelap ketika ia kembali ke wujud aslinya yang menyeramkan. Lilchar sadar bahwa makhluk di hadapannya adalah sosok dewa, namun tetap nekat menyerang dengan petir. Serangan itu sama sekali tidak berpengaruh. Lilchar gemetar dan segera meminta maaf. Velir sempat menyindir bahwa kaum elf sudah merosot hingga tak mampu mengenali dewa.
Namun para elf bahkan tidak bisa mendengar suara Felir karena level sihir mereka terlalu rendah. Takru kemudian menjelaskan bahwa mereka hanyalah petualang biasa dan Brulet adalah anggota penting timnya. Lilchar akhirnya melunak, memperkenalkan diri sebagai prajurit pelindung, dan bersedia mengantar mereka ke desa. Dalam perjalanan menuju desa, Cleiston mulai batuk parah karena udara terasa sangat berat. Takru menyadari bahwa wilayah itu dipenuhi polusi mana yang sangat padat. Sebelum mendekati pohon besar di pusat desa, Lilchar meminta mereka membersihkan diri di mata air suci. Takru berniat sopan dengan menggunakan sihir pembersihnya, namun kekuatannya malah lepas kendali. Ledakan sihir itu justru menyapu bersih seluruh polusi mana di area tersebut. Para elf terkejut karena tubuh mereka tiba-tiba terasa jauh lebih ringan. Saat mereka memanjat pohon besar menuju istana, Brulet akhirnya membuka rahasia. Ia mengungkapkan bahwa hanya High Elf dan tamu terpilih yang boleh memasuki istana. Disitulah terungkap bahwa Brulet sebenarnya adalah seorang High Elf, bangsawan yang kabur karena melanggar aturan isolasi kaumnya. Takru menanggapi santai dan berkata bahwa aturan kuno tidak selalu benar, dan Brulet berhak menentukan hidupnya sendiri. Brulet pun terharu karena teman-temannya menerima dirinya apa adanya. Sesampainya di istana, mereka disambut pelayan bernama Ember. Brulet meminta bertemu kakaknya. Saat sang kakak datang, Takru terkejut karena wujudnya seperti anak kecil. Ia adalah Orcus, gubernur para elf. Orcus langsung bersujud kepada Felir dan meminta maaf atas tindakan Lilchar. Ia menjelaskan bahwa wujud kecilnya disebabkan oleh kutukan garis keturunan. Brulet sebenarnya pergi demi mencari cara menyelamatkan desa dari kepunahan. Takru mencoba membuat batu penyerap mana dan meminta Orcus memegangnya. Saat diaktifkan, batu itu melesat ke langit dan menyedot polusi mana di udara. Semua takjub melihat udara menjadi bersih. Orcus mengira Takru adalah sosok dalam ramalan kuno yang akan menyelamatkan mereka. Namun Takru merasa itu terlalu berlebihan. Malam harinya, Ember menjelaskan sambil menangis bahwa sejak 50 tahun lalu, bayi-bayi High Elf gagal tumbuh dan meninggal, termasuk anaknya sendiri. Kemudian Takru bertemu Ratu Malkaria. Sang ratu menceritakan bahwa dulu pernah terjadi gempa besar yang mengubah aliran sungai dan mungkin membangunkan monster yang mengacaukan mana. Setelah menganalisis semuanya, Takru mengumpulkan timnya dan memasang penghalang suara. Ia mengungkapkan kebenaran mengejutkan, ini bukan kutukan mistis. Ia menemukan bahwa para elf mengalami kelainan genetik akibat pernikahan sedarah yang dilakukan turun-temurun demi menjaga kemurnian darah. Satu-satunya solusi adalah memasukkan darah dari luar. Brulet menangis karena akhirnya ada harapan bagi kaumnya. Meski ia tahu mengubah tradisi kuno tidak akan mudah. Felir setuju membantu dengan syarat mereka harus menemukan dewa elf bernama Lial. Mereka mencari informasi hingga ke guild petualang di dekat wilayah itu dan bertemu master guild bernama Sarah. Takru menemukan misi mencari jamur di tempat bernama Keto Hollow, wilayah dengan mana sangat padat. Keesokan harinya mereka berangkat. Kondisi di sana jauh lebih parah. Brulet dan Cleiston hampir pingsan. Takru kembali menggunakan sihir pembersihnya untuk menyingkirkan polusi dan bangkai monster. Namun Felir memperingatkan bahwa mana akan menumpuk lagi. Takru lalu membagikan alat pelindung sihir kepada timnya. Di dalam gua, mereka diserang banyak monster. Takru meminta Brulet membawanya ke area terbuka, lalu ia mengaktifkan jurus andalannya, Desperate Barrier. Penghalang raksasa itu meluas dan menggiling semua monster hingga rata. Mereka akhirnya mencapai altar yang dipenuhi jamur. Tiba-tiba dinding runtuh dan muncul monster rang es bernama Drugluke, yang pernah menghancurkan kerajaan di masa lalu. Pertarungan sengit terjadi. Monster itu terus beregenerasi. Takru menyadari ia melacak gerakan lewat antenanya. Brulet berhasil memotong antena tersebut. Setelah berbagai serangan, Takru menemukan cara untuk mengalahkannya dengan menguras cairan tubuhnya menggunakan garam dalam jumlah besar. Cleiston memberikan serangan penutup. Telur-telur monster di langit-langit juga dimusnahkan Takru dengan sihir sinar ultraviolet. Setelah kemenangan itu, Felir merasakan kehadiran Lial dan memindahkan mereka ke lembah tersembunyi. Di sana mereka menemukan Lutikara, kakak Brulet yang hilang. Awalnya mereka bertengkar. Namun saat makan bersama, Lutikara memperkenalkan bayinya, Teal, yang sehat dan kuat. Ia menjelaskan bahwa bayi itu lahir dari pernikahan dengan ras lain, membuktikan bahwa mencampurkan darah luar menghasilkan keturunan sehat. Keesokan paginya, Dewa Elf Lial muncul. Felir memarahinya karena meninggalkan tugas. Hampir terjadi pertarungan antar dewa, namun Takru menengahi. Lutikara kembali ke hadapan Ratu Malkaria dan para tetua sambil menggendong Teal. Para tetua awalnya marah, namun Felir memberikan Lial wujud fisik agar bisa dilihat semua orang. Semua elf sujud. Lial menegur para tetua dan menjelaskan bahwa ramalan kuno bukan untuk mengisolasi diri hingga punah, melainkan untuk menjaga kehidupan yang ada.
Para tetua akhirnya sadar dan meminta maaf. Takru dan timnya bersiap kembali ke Belheim. Para elf mengucapkan terima kasih. Brulet ingin mereka tinggal lebih lama, namun Takru harus melapor ke guild. Setelah kembali ke Belheim dan melanjutkan quest, tanah tiba-tiba bergetar hebat. Seekor cacing raksasa muncul, dan di atasnya ada Brulet. Ia menjelaskan bahwa warga desa mendorongnya pergi untuk melihat dunia luar. Tim pun kembali lengkap. Dengan formasi penuh, Takru, Cleston, Velir, dan Brulet, mereka melanjutkan petualangan, menikmati hidup bersama sebagai sebuah tim. Dan disitulah kisah ini berakhir.